3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4669. Di depannya, di depan kekosongan, cahaya jalan melonjak. Qin Chen samar-samar telah menyentuh aturan jalan tanah leluhur yang gelap. Pada saat ini, dia telah mencapai saat kritis, dia samar-samar merasakan sumber iblis, lapisan kabut di depannya sedang dilucuti. Akibatnya, dia sama sekali mengabaikan Si Kong Zunnu, dan bahkan mengabaikannya. Semua orang yang hadir terkejut dan marah. Apakah ini Putri Si Kong? Keberadaan semacam ini adalah idola di mata orang-orang yang bangga dan kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu, keberadaan tingkat dewi. Siapa yang tidak ingin mencium fangs di seluruh benua Heiyu? Orang-orang yang hadir berasal dari banyak kekuatan klan gelap. Jika itu mereka, bahkan jika mereka memiliki sesuatu yang penting, mereka akan meletakkannya dan datang menemui Nona Si Kong. Dapat dikatakan bahwa di benak orang-orang yang hadir, tidak ada yang lebih penting dari putri bos yang kosong. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Bahkan abaikan Si Kong Zunnu, langkah seperti itu, biarkan orang di hati bagaimana tidak marah? Anda tahu, perilaku seperti itu sangat tidak sopan. Siapakah Si Kong Zunfei, pewaris Tanah Suci Si Kong, keturunan leluhur Tanah Suci Si Kong begitu mulia? Bahkan nenek moyang kerajaan Allah yang mengurusi agama pun harus berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Bagaimana bisa seorang pemuda mengabaikan ini? Ini menunjukkan kemarahan di hati semua orang yang hadir. Dewi Si Kong adalah dewi di mata banyak orang, dan dia telah diabaikan. Ini tidak bisa dimaafkan. Itu peri Shen Huang. Mereka semua tercengang saat melihat pemandangan seperti itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen bahkan akan mengabaikan Si Kong Zunnu, jadi mereka tidak bisa menahan rasa gugup untuknya. Nenek moyang saya. Jika Anda menyinggung Si Kong Zunfei, saya khawatir tidak ada tempat di daratan Heiyu. Hanya ketika itu tidak menjijikkan. Karena dia tahu bahwa sebagai Qin Chen, dia tidak perlu memberi perhatian khusus pada putri Si Kong Zun dan keluarga kerajaan yang gelap. Ini adalah kaisar dari seluruh keluarga gelap. Tidak peduli dari garis mana Qin Chen berasal, dia tidak perlu menghormati putri Si Kong Zun. Tidak jahat mengkhawatirkan Si Kong Zunnu. Jika dia tidak puas dengan perilaku Qin Chen, jika dia marah dan menyinggung Qin Chen, dia akan mendapat masalah. Ini akan membawa masalah bagi Si Kong. Jadi dia diam-diam khawatir, tetapi tidak berani mengingatkan, karena takut akan ketidakpuasan Qin Chen. Melihat ekspresi jahat dan tindakan Qin Chen, meskipun Si Kong Zunnu mengerutkan kening dan tertegun sejenak, dia tidak marah. Sebaliknya, matanya penuh minat. Siapa dia? Matanya secara alami luar biasa, dan dia samar-samar melihat beberapa petunjuk. Orang di depannya tidak sengaja membuat komposisi, tetapi tidak memperhatikannya sama sekali. Mata Qin Chen tertuju pada langit tempat leluhur yang gelap, seolah-olah dia telah melihat melalui kehampaan yang tak berujung, dan melihat pengoperasian jalan surga di seluruh benua Heiyu. Meskipun putri Si Kong Zun berdiri di belakang Qin Chen, dia tampaknya bisa merasakan sepasang mata panas itu, bahkan langit dan bumi tidak bisa menutupi ujungnya. Kita terlihat semacam itu tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Ini mengejutkannya dan membuatnya bertanya-tanya, apa yang ada di langit? Mata Si Kong Zun juga beralih ke langit tanpa batas. Dia melihat kekosongan yang luas. Saat itu gelap, jauh di dalam kehampaan, itu adalah jalan surga dan aturan tak berujung dari benua Heiyu. Dia mencoba melihat beberapa petunjuk dari sini. Tapi dia gagal. Kekosongan itu, seperti jurang abadi, melahap semua mata. Untuk sesaat, kedua belah pihak mengeras, membuat seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Keadaan aneh seperti itu segera membuat suasana seluruh pemandangan menjadi aneh. Beberapa orang yang sombong dan berkuasa merasa kesal, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan gegabah. Tapi menurut mereka, putri Si Kong Zun jelas-jelas layu di Qin Chen, bahkan diabaikan, yang membuat Yang Mulia malu. Karena statusnya Yang Mulia tidak bisa memarahi, yang membuat heboh tiba-tiba menjadi malu dan buntu. Tepat ketika pria itu saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa, Pangeran Qilin tiba-tiba mengedipkan mata ke dunia yang gelap. Pangeran malam yang gelap langsung mengerti arti dari Pangeran Qilin.
Dia segera melangkah maju dan berteriak pada Qin Chen, "Kamu sangat lancang. Ketika kamu melihat kedatangan yang mulia, kamu tidak senang untuk memberi hormat. Kamu sangat berani." Kalimat putra dunia malam yang gelap ini memecah suasana pemadatan pemandangan, dan membuat mata semua orang terfokus pada putra dunia malam yang gelap. Bahkan Putri Sikongzun kaget dengan kalimat ini. Dia mengalihkan pandangannya dari langit, sedikit mengernyit, dan menoleh untuk melihat putra neraka. Mata yang satu ini, awalnya mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi jatuh di mata putra dunia malam yang gelap, melihat wanita Sikongzun yang mengerutkan kening. Segera biarkan darah panas putra dunia malam yang gelap melonjak. Putri Sikongzun sedang melihat dirinya sendiri. Ledakan, panas di hatinya tiba-tiba tersulut, dan seluruh orang hanya merasakan ada dengungan di benaknya, dan ada darah yang mengalir ke langit. Bagaimana dia bisa mendapatkan tatapan dari Yang Mulia, dan cemberut dari Yang Mulia membuatnya berpikir bahwa ini adalah ekspresi ketidakpuasannya terhadap Qin Chen. "Pria sombong, beraninya kamu mengabaikan Yang Mulia Sikongzun Fei. Aku akan menantangmu hari ini, sehingga kamu bisa mengetahui akhir dari menjadi sombong." Saat ini, Mingye Shizi benar-benar terpesona oleh darah. Dia melangkah maju dan menatap Qin Chen, dan matanya meledak dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Di depan Sikongzun Nu, memalukan mengalahkan badut yang membenci Sikongzun Nu. Roh pembunuh putra malam yang gelap telah diringkas menjadi esensi dan tersapu seperti laut. Lancang. Alis yang tidak jahat berkerut, segera diblokir di belakang Qin Chen. Ke dunia malam yang gelap putra Li minum suara. "Yang Mulia, tolong jangan ganggu saya ya, saya pikir Andalah yang lancang." Di malam yang gelap, Shizi menatap Feixi dengan jijik dan dingin di matanya. "Sebagai inspektur tanah suci Sikong, kamu makan gajimu, tapi kamu tidak tahu kekhawatiranmu. Sikongzun Fei adalah tuanmu, tapi kamu sendirian. Keinginan egois tidak sopan bagi Sikongzun Fei. Kaulah yang benar-benar lancang." Ada banyak diskusi di sekitar. Di mata banyak orang sombong dan berkuasa yang hadir, sungguh tidak tahu malu bagi non-evil, yang merupakan inspektur tanah suci Sikong, mengabaikan Putri Sikong karena keinginan egoisnya sendiri. Malam yang gelap putra dunia selangkah demi selangkah maju, di mata orang-orang, hanya merasakan darah mendidih, ingin membunuh Qin Chen di tempat. "Anda." Dia marah dan dingin di matanya. Boom, tubuh yang tidak jahat, ada nafas surga yang bergulir bergelombang. "Kamu pergilah." Meskipun dia tidak sabar untuk menunjukkan wajahnya di depan Sikongzun Nu, dia sudah berurusan dengan yang tidak jahat sebelumnya dan tahu bahwa dia jauh dari lawan dari tidak jahat. Bab 467. Jika kamu punya nyali, apa gunanya membiarkan bocah itu keluar dan bersembunyi di belakangmu? Aku putra malam. Karena dia tidak menghormati Yang Mulia, aku akan menantangnya hari ini. Jika kamu punya nyali, aku akan bertarung. Jangan biarkan aku memandang rendah dia. Dunia malam yang gelap putra Li minum dengan cara. Wajah non-evil jelek. Begitu dia muncul dengan suara, Qin Chen tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit. Di matanya, ada kelap-kelip semangat Tao. Tepat sebelumnya, Lord of the Abyss Devil dan dia sudah merasakan sesuatu. Dalam suasana hati yang bahagia, Qin Chen menoleh sedikit, menatap pangeran malam yang gelap, dan berkata dengan senyum tipis, "Anda ingin menantang Ben Shao?" "Yah, kenapa kamu takut?" Pangeran malam yang gelap mencibir, "Kamu takut? Selama kamu berlutut di depan Sikongzun Nu dan kami, bersujud 100 kali kepada Yang Mulia dan mengakui kesalahanmu, mungkin kami bisa memberimu cara untuk hidup di bawah belas kasihan kami yang besar." Pidato Bao, perempuan Sikongzun di satu sisi sedikit mengernyitkan alis berikutnya. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Qin Chen dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar. Sepertinya dia ingin melihat bagaimana tanggapan Qin Chen. "Hahaha, kamu takut?" Qin Chen tertawa dan meremehkan, "Dengan sampah sepertimu, Ben Shao duduk di sini hari ini untuk membiarkanmu membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuh Ben Shao. Untuk mati." Di depan semua orang, di depan Sikongzun Nu, Qin Chen sangat memandang rendah dirinya sehingga Mingye Shizi tidak bisa menelannya. "Bocah Bao, anak muda Jepang hari ini harus belajar apa yang bisa kamu lakukan. Jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu, anak muda Jepang hari ini akan menunjukkan betapa kuatnya kamu." Di malam yang gelap, putra dunia memberikan minuman keras dan meraung ke langit.
Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan nafas asal kegelapan, darahnya dilepaskan, dan nafas kegelapan menyembur keluar. Nafas kegelapan menyembur keluar seperti air terjun. Langit. Kengerian suasana gelap, sehingga suasana gelap langit dan bumi, seakan langsung diterpa kegelapan tak berujung. Di depan Shikong Zunnu, Ming Ye Shizi tidak memesan apapun. Kekuatan asli di tubuhnya mendorongnya hingga ekstrim, bahkan jiwa dan ki serta darahnya langsung terbakar. Meskipun dia sombong, dia juga tahu bahwa Qin Chen memiliki asal-usul yang luar biasa, jadi dia tidak berani gegabah. Begitu dia muncul, dia mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Dalam sekejap, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan udara gelap yang bergulung-gulung mengalir ke langit, seperti 100 air terjun langit yang mengalir deras ke langit, dan suara gemuruh tidak terdengar. Dalam suasana gelap yang bergejolak, seluruh puncak Tongtian tampak berguncang, dan dalam kegelapan, itu juga sangat indah. Kekuatan kegelapan yang mengerikan datang, dan semuanya menjadi sangat kecil dalam sekejap. Malam sudah pergi. Melihat kekuatan sihir mengerikan yang diberikan oleh Putra Malam yang gelap, semua orang terkejut dan mengenalinya. Ini adalah kekuatan sihir teratas dari keluarga dunia bawah. Mereka akan menarik lawan mereka ke malam tanpa akhir, dan mereka akan menjadi dewa malam, mengendalikan hidup dan mati semua orang di malam hari. Di bawah serangan ini, Putra Dunia Malam yang gelap membakar jiwa dan ki serta darahnya, dan telah mencapai kekuatan tingkat surga, mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini. Semua orang tahu bahwa Ming Ye Shizi sedang mencoba yang terbaik. Begitu dia muncul, dia mencoba yang terbaik. Jelas, semua orang tahu bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kesaktiannya di depan Shikong Zunnu. Bajingan, mati. Dalam keterkejutan orang banyak, Pangeran Malam meraung, dan kekuatan malam bergulir berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangannya seperti lengan Dewa Malam, dan dia pergi ke Qin Chen. Dia ingin menghancurkan Qin Chen sampai mati. Lancang. Non-evil akan maju dengan raungan, tapi Qin Chen meminumnya kembali. Biarkan dia melakukannya, kata Qin Chen sambil tersenyum. Di hadapan publik, ekspresi Qin Chen tenang dan dia hanya tertawa. Tubuhnya diam, seolah acuh tak acuh. Biarkan anak malam yang gelap menyerang dan jatuh. Sulit dipercaya bagi semua orang untuk menjadi begitu besar. Bahkan murid Pangeran Qilin berkontraksi sedikit. Ledakan. Di hadapan publik, kita bisa mendengar gemuruh bumi yang bergetar. Tangan Ming Ye Shizi telah jatuh pada Qin Chen. Tapi saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Apa? Beberapa dari mereka terkejut dan bahkan tidak bisa menahan teriakan. Ketika dia mendekati Qin Chen, dia merasa seolah-olah dia telah dihalangi oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa jatuh. Tidak mungkin. Di malam yang gelap, Putra Dunia meraung, wajahnya ganas, dan napasnya kental, berusaha mengalahkan Qin Chen. Tapi dalam raungan, mulut Qin Chen tersenyum, dan tubuhnya diam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, telapak tangannya diam, dan dia tidak bisa turun. Dengan kemampuan ini, apakah kamu ingin Ben Shao memohon belas kasihan? Ketidaktahuan itu konyol. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya datar, tetapi dia memiliki temperamen yang unggul dan penuh penghinaan. Anda, Pangeran Neraka meraung dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qin Chen tidak mau mendengarkan lagi. Dia hanya melambaikannya seolah ingin membersihkan lalat. Dengan keras, Anda bisa mendengar raungan yang mengejutkan, dan tangan besar dunia gelap tiba-tiba meledak, berubah menjadi kegelapan tak berujung, melonjak kemana-mana. Di malam yang gelap, Shizi terkejut. Dengan raungan panjang dan dengungan, dia merasakan seorang pembunuh yang mengerikan datang, dan sebuah perisai sederhana tiba-tiba muncul di depannya. Perisai mekar dalam rune hitam dan berdiri di depannya, sementara tubuhnya hendak mundur. Namun, sebelum dia mundur jauh, perisai hitam itu sepertinya ditindas oleh kekuatan yang tak tertahankan dan mengerikan. Itu meledak dengan sekali klik, dan kemudian meledak dengan keras. Saat berikutnya, tangan raksasa tak terlihat di kehampaan terbentuk. Tangan raksasa inilah yang mencubit dan meledakkan perisai gelap dan mengalir langsung ke dunia gelap. Mencacah. Di malam yang gelap, Shizi tampak terkejut dan marah, dan pedang panjang berwarna gelap muncul di tangannya. Saat pedang panjang digunakan, cahaya pedang melintasi langit dan menyapu segala arah.
Dia ingin membunuh tangan tak terlihat Qin Chen. Kekuatan hidup membara. Cahaya pedang yang bergulir melintasi langit dan bumi dan berubah menjadi bayangan. Momentumnya begitu besar sehingga tampak seperti dewa pedang yang gelap. Anda harus tahu bahwa pedang hitam ini diturunkan kepadanya oleh leluhurnya. Itu adalah harta surga. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat memotong langit dan bumi. Bang terdengar, malam gelap putra dunia memotong tangan tak terlihat. Menderu, napas gelap tergagap, seolah memotong hal tersulit di dunia. Cahaya pedang tidak bisa masuk ke langit. Sebaliknya, itu adalah cahaya pedang yang tak berujung, yang pecah dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Telapak tangan besar itu mencubit, mendengar bunyi klik, prajurit berharga surga Zun di dunia malam yang gelap, tangan putra tiba-tiba dipatahkan oleh tangan besar yang tak terlihat hidup. Bab 4671. Ini membuat semua orang terkejut, dan semua mata bulat. Ini adalah harta surga. Meskipun itu hanya senjata Tianzun yang paling umum, itu juga merupakan senjata tingkat Tianzun. Bagaimana itu bisa dihancurkan? Namun, di bawah kekuatan Qin Chen yang tak tertandingi, apa yang dimaksud dengan prajurit harta karun tingkat Tianzun? Potongan-potongan harta karun yang tak terhitung jumlahnya menembak satu sama lain, dan potongan pedang harta karun surga ini pecah berkeping-keping seketika dan hancur di tempat dengan keras. Pangeran dunia malam tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia berat ditepuk di tanah oleh tangan tak terlihat yang besar ini, yang seperti ratusan juta gunung kuno menekan tubuhnya, menghancurkan tulangnya. Tekanannya bergemerincing, seteguk darah menyembur keluar di tempat itu, dan tubuhnya berubah bentuk. Ah! Dia menjerit melengking, dan tubuhnya akan hancur. Adegan ini sungguh mengejutkan. Dari awal hingga akhir, Qin Chen hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Dia bahkan tidak berdiri untuk sesaat. Dia hanya duduk di sana dengan tenang, tetapi dia mengalahkan putra Raja Surga yang sombong dalam sekejap. Dia tidak tahan melihat. Adegan seperti itu telah memberi orang dampak yang luar biasa. Kebanggaan Kaisar. Di depannya, dia benar-benar kebanggaan Kaisar. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Qin Chen sangat sombong. Semua karena kejahatan di sekitarnya, penguasa surga. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Qin Chen memiliki fondasi yang kuat, bukan hanya karena dia dijaga oleh Kaisar, tetapi juga karena dia adalah kebanggaan seorang Kaisar dan memiliki kekuatan juang Kaisar. Bahkan Pangeran Qilin terkejut. Kekuatannya secara alami luar biasa, tetapi bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan asli Qin Chen saat ini. Saya tidak menyangka pria ini juga seorang kaisar yang bangga. Namun, yang membuat Pangeran Qilin bingung adalah tingkat Kaisar Tianjiao sangat jarang. Setidaknya di daratan Heiyu, tidak mudah untuk muncul. Namun, dia belum pernah mendengar tentang orang-orang di depannya sebelumnya, yang membuatnya bingung. Apa asal-usul orang ini? Tidak hanya dia, tetapi juga orang kuat lainnya terkejut dan curiga. Tingkat Kaisar Tianjiao bukanlah kubis Cina. Mereka telah mendengarnya, bahkan jika mereka belum pernah melihatnya. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang dengan seseorang yang tidak mereka kenal? Aneh. Klik, klik, klik. Ketika orang bingung, mereka mendengar suara patah tulang. Di bawah himpitan tangan tak terlihat Qin Chen. Tulang-tulang Ming Ye Shizi patah. Untuk sesaat, darah putra malam yang gelap mewarnai bumi menjadi merah, dan tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, putra malam yang gelap merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya, dan dewa kematian sudah dekat. Yang mulia, Pangeran Qilin, bantu saya. Pada saat ini, Pangeran Kegelapan Malam akhirnya bingung. Dia tidak lagi peduli dengan penampilan dan postur tubuhnya, dan meminta bantuan dari Pangeran Qilin. Pangeran Qilin mengerutkan kening. Dia menatap si Kong Zunnu dan mengedipkan mata pada Mo Lao. Lagi pula, putra malam yang gelap itu disihir olehnya. Secara alami, dia harus menyelamatkannya. Kalau tidak, di mata si Kong Zunnu, dia akan kehilangan banyak poin. Tuan Mo segera melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Anak muda, kamu harus memaafkan orang lain. Sekarang yang mulia si Kong ada di sini. Ini bukan tempat untuk membunuh. Lepaskan putra dunia bawah." Dia terlihat acuh tak acuh, dengan sikap seorang tetua, berkata kepada Qin Chen, "Apakah ini bukan tempat untuk membunuh?" Qin Chen tertawa dan melihat sekeliling,
menurut Anda bagaimana tempat ini adalah tempat yang baik untuk mengubur tulang? Soalnya, tempat ini menghadap ke tempat leluhur yang gelap. Pemandangannya luar biasa. Jika Anda tertarik, Anda dapat memilikinya. Bagaimana kalau memenuhi keinginannya dan membiarkan dia mengubur tulangnya di sini dan menikmati harga dirinya? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Semua orang sedikit terkejut. Anak ini, apakah kamu gila? Ini Mo Lao, penguasa surga tua, dengan pencapaian luar biasa. Bahkan jika Qin Chen telah mengalahkan Ming Ye Shizi sebelumnya, Ming Ye Shizi hanyalah kebanggaan raja. Hanya dengan membakar jiwanya dia mengeluarkan kekuatan bertarung Tianzun. Dari segi kekuatan, Mo Lao lebih dari 10 kali lebih kuat dari Ming Ye Shizi. Bahkan jika dia adalah dewa biasa, Mo Lao bisa membunuhnya. Orang ini sangat sombong di depan Mo Lao. Aku khawatir dia sedikit tersanjung. Apakah yang mulia sedikit sombong? Mo mengerutkan kening. Dalam kapasitasnya, bahkan Pangeran Qilin ingin menjual wajahnya. Tentu saja, sebenarnya dia memiliki beberapa koneksi dengan kerajaan Kirin. Itu sebabnya dia berbicara untuk putra mahkota dan menonjol untuk putra mahkota lagi dan lagi. Semua ini karena dia telah menerima nikmat dari leluhur kerajaan Kirin. Sombong? Kamu belum melihat kesombongan yang sebenarnya? Qin Chen tersenyum dan menatap pangeran sesuka hati. Dengan satu klik, semburan tulang yang patah terdengar. Di bawah mata Qin Chen, tulang-tulang putra malam yang gelap terus-menerus dihancurkan, dan seluruh orang itu seperti genangan lumpur. Yang mulia, tolong bantu saya. Pada saat ini, putra dunia gelap benar-benar ketakutan, hidup dan mati dalam pikiran orang lain, betapa mengerikannya, dia tidak bisa menahan teriakan. Dia adalah putra raja, putra dari keluarga malam yang gelap, dan memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak ingin mati. Namun, dengan embusan, Ming Ye Shizi hanya ingin berteriak minta tolong. Tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kabut darah. Qin Chen langsung menggunakan tangan tak terlihat untuk menghancurkan tubuhnya, dan seluruh orang menjadi kabut darah. Tidak ada tulang. Tubuh hancur, dan jiwa dunia bawa bangkit. Tidak. Tolong biarkan aku pergi, aku salah. Tapi Qin Chen mengangkat tangannya dan meledak. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia menghancurkan jiwanya dan menghilang. Ketika dia mengangkat tangannya, sumber gelap yang bergulir dan kekuatan jiwa langsung ditahan oleh Qin Chen. Adegan seperti itu, sehingga semua orang yang hadir tercengang. Mo Lao di satu sisi juga menatap mata besar, tidak bisa dipercaya, karena dia tidak menyangka, Qin Chen akan benar-benar mulai. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dunia gelap sudah dihancurkan sampai mati, jadi Mo hanya bisa menyaksikan dunia gelap mati di tempat. Dan di depan Nona Sikong. Kamu, berani sekali, jangan marah. Tindakan Qin Chen membuatnya tersipu. Sebelum dia meninggal, dia meminta bantuan, tetapi dia gagal menyelamatkannya. Ini sama saja dengan Qin Chen menantang otoritasnya. Nak, kamu sangat gila sehingga kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah di depan aula Sikong Zunfei. Pada saat itu, udara surga menyembur, dan matanya tajam, menunjukkan niatnya untuk membunuh. Sulit bagi Mo untuk berdiri diprovokasi oleh Qin Chen di depan semua orang. Terlebih lagi, dia adalah Tianzun jangka menengah, Master Tua Tianzun, yang takut berlari melintasi daratan Heiyu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.